Ketika dipandang sebelah mata karena uang, apa yang harus kita lakukan? Dan bagaimana cara kita menyikapinya? Apa yang harus kita lakukan ketika kita dipandang sebelah mata? Ketika kita ini dibandingkan soal uang, entah itu dibandingkan oleh siapapun dan itu dibandingkan secara nilai ataupun secara penghasilan. Nah, ini adalah hal yang sering terjadi ya. Siapapun itu ya, sering membandingkan juga. Lu sama sini nih, ini penghasilannya gini, ini kerjanya begini, bla 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 ya, pokoknya banyak lah. Ketika kita menghadapi seperti itu, apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita ambil secara sikap ya. Di video kali ini saya pengen membagikan itu semua dan teman-teman nanti bisa pelajari dan jadikan ini adalah sebagai masukan ya. Apa yang harus ditanamkan pada diri teman-teman dan bagaimana cara teman-teman merubah hidupnya dan membalikan sebuah keadaan. Apa kabar sahabat hebat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita sering kok dibandingkan soal uang nih dengan mungkin orang lain, mungkin dengan siapapun ya. Dan bahkan kadang itu pasangan Anda sendiri yang membandingkannya. Dan yang lebih nyebelin lagi, kitanya nggak didukung. Tapi kita harus namanya selalu setor, ibaratnya gitu ya. Itu loh penghasilannya sekian, lu cuman bisa ngasih gua sekian, buat apa? Kadang ada kan yang seperti itu. Tapi tak jarang juga yang orang itu mau menerima apa adanya. Maksudnya ya sudah, ini rezekinya baru segini, ya disyukuri, dinikmati, dan ini ya kita atur dengan bijak biar bisa menjadi lebih banyak lagi. Kita nggak tahu bagaimana rezeki kita ke depan, bagaimana keuangan kita ke depannya. Yang jelas ini syukuri, ini diterima dengan rasa gembira, rasa sukacita. Ada yang seperti itu, tapi kebanyakan adalah justru kayak semacam kita diadu nih, kayak sebuah kompetisi. Si itu penghasilan sekian, lu cuman sekian. Si Ono penghasilannya sekian, nah lunya gimana nih, nggak bisa ngimbangin dan lain sebagainya. Ingat, hidup itu butuh proses, hidup itu butuh yang namanya perubahan-perubahan, dan nggak semua orang itu bisa mencapai apa yang dia inginkan itu langsung gitu. Kecuali Anda nih diwarisi, nih kelola nih perusahaan nih, omsetnya udah sekian, terus nanti lu tinggal jalanin aja sistem yang udah ada, lu nggak perlu rubah-rubah lagi. Nah itu pun kadang kalau kita nggak bisa menyesuaikan juga, seiring perkembangan waktu atau perkembangan zaman, itu juga akan tergerus. Jadi semua punya porsinya masing-masing. Dan kita mulai di poin pertama, cuek aja. Ya ketika kita dibandingkan soal penghasilan, apalagi kita dipandang sebelah mata nih, mana mungkin lo bisa nyaingin si itu, mana bisa lu ngimbangin si itu. Itu adalah hal yang kadang kita masukkan ke dalam perasaan kita dan kita merasa jadi rendah diri. Rendah dirinya gimana? Ya kita merasa bahwa hidupku begini, takdirku begini, dan lain sebagainya. Sebenarnya hal yang kita lakukan adalah cuek aja. Toh kehidupan kita itu adalah kendali kita sepenuhnya. Orang lain nggak punya hak, siapapun itu ya, nggak punya hak untuk menentukan lu mesti begini, lu mesti begitu, lu penghasilannya harus sama si ini, lu penghasilannya harus lebih dari si itu. Semua itu punya jatahnya dulu. Selama kita ini tidak menyakiti orang, kita tidak mencuri, kita tidak korupsi, ya sudah, kita cuek aja dengan kata-kata orang seperti itu. Kadang gini ya, ada kita dibandingkan nih dengan seseorang, nah si itu tuh bisa beli ini, beli itu, HP-nya bagus, dan lain sebagainya. Nah kan kita belum tahu dia seperti apa. Taunya besok datang petugas angkut dia karena melakukan hal yang itu nggak sewajarnya. Nah bisa jadi juga ya. Jadi cuek aja. Nah bagi Anda yang suka menuntut pasangan Anda misalkan, tolong itu dirubah. Pasangan Anda ini udah berusaha, pasangan Anda ini sudah dia melakukan hal yang terbaik. Jadi jangan tuntut dia dan bandingkan dengan orang lain. Toh kalau misalkan Anda punya pasangan yang hanya untuk menuruti gaya hidup Anda, ya kalau saya pasangannya tak tinggal beneran. Kenapa? Ya nggak bersyukur dong, kita nggak didukung, kita nggak disupport, tapi malah justru dibandingkan. Itu aja penghasilannya sekian puluh juta, elunya cuman sekian, dia jabatannya ini, jabatannya itu. Wah, udah nyerempet kemana-mana ya tukar tambah aja. Ya itu bukan sesuatu yang mendukung, bukan sesuatu yang membuat kita bertumbuh, karena dituntut untuk punya penghasilan besar
tapi tidak diimbangi dengan manajemen yang bagus. Terus hanya untuk mengejar gaya hidup. Biasa kalau ada ngumpul-ngumpul nih, ada persaingan nih. Tas gua baru nih, mereknya Kremes. Ada nih, tas gua baru, mereknya ini. Nah, kalau Anda memang orang yang punya lebih, belilah tas yang merek Kremes buat ya belanja ke pasar. Diisi bandeng, daging, sayuran. Nah, itu Anda lebih dari mereka ya. Jadi jangan pernah kita ya pokoknya menghabiskan uang dari pasangan itu untuk sekedar gaya hidup kita. Takut kesaingan, takut kita ini nanti dikatain ya kurang atau apapun. Lebih baik Anda ini menikmati apa yang udah disediakan. Terus kita berusaha untuk menciptakannya jauh lebih besar lagi, itu jauh lebih bijak ya. Jadi ketika kita ini dibandingkan atau dipandang sebelah mata soal penghasilan, cuek aja, fokus aja. Yang namanya uang itu fleksibel, dia universal. Saat ini berada di dia, besok berada di kita, juga kita nggak tahu. Kita lanjut di poin kedua, tetap pede. Nah gini, ada ya, kita dipandang sebelah mata, dikira kita nggak punya duit. Ini kisah nyata nih ya. Ada seseorang yang dia memang hidupnya sederhana banget. Dia nggak suka yang namanya gengsi-gengsian. Nah terus ada nih banyak yang ngajak bersaing lah. Padahal dirinya nggak suka bersaing dan dirinya selalu memanfaatkan barang yang itu bisa digunakan dan masih berfungsi sampai saat ini. Ya dia tetap gunakan. Tapi ada yang bersaing. HP tuh kayak gini, masa lu cuman kayak gitu, dan lain sebagainya ya. Pokoknya semacam diajak perang gengsi. Si orang ini cuman senyum. Dan kalau teman-teman tahu yang namanya persaingan, kalau tebel-tebelan isi saldo, yang pamer tadi nggak ada apa-apanya, berkali lipat ya, puluhan kali lipat bahkan. Kita harus tetap pede meskipun kita dipandang sebelah mata, weh lu nggak punya ini, nggak punya itu, pakaian lu nggak branded, tas lu nggak branded, dan lain sebagainya. Mobil lu cuman ini, mobil lu cuman itu. Ya ada loh orang yang penghasilannya itu ratusan juta, atau bahkan saya juga mengenal seseorang yang penghasilannya itu triliunan, mobilnya juga biasa aja. Mobilnya itu cuman mobil lama. Ya dia alasannya ya buat apa? Kita kaya biar gak dilihat orang itu, wih ini orang kaya. Jadi ya udah biarin aja. Yang penting kenyataannya kita punya sesuatu yang lebih. Ada juga yang gajinya pas-pasan tapi mobilnya wah harus yang mentereng ataupun yang bisa ya mencerminkan bahwa wih sultan nih. Nah ada yang seperti itu. Itu kembali lagi ke dalam diri kita. Mental kita bagaimana? Kalau mental kita kuat, kita tetap pede dan kita cuek. Mau diomongin apa soal uang itu kita cuek. Karena orang nggak tahu di dalam rekening kita. Masa iya kita mau pamer-pamer rekening kita isinya berapa? Kan nggak mungkin. Yang jelas itu adalah ya kembali lagi bagaimana kita mengelolanya dan bagaimana kita membesarkannya. Ya lanjut di poin ketiga. Jadikan motivasi. Nah, kalau kondisi Anda memang lagi ya mungkin sedang dalam fase dimana teman-teman ini ya mungkin lagi mengalami sebuah kesulitan. Terus dibandingkan dengan orang yang lagi jaya-jayanya. Selain kita cuek, selain kita tetap pede, jadikan itu motivasi. Nah, motivasinya bukan kita ngomong ke orang itu terus lihat aja. Nanti aku buktikan. Nggak perlu gitu. Cukup kita bilang dalam diri kita sendiri ya. Biar diri kita sendiri yang tahu. Oke, akan ada waktunya kok. Tunggu aja. Aku itu bukan orang yang diam. Aku itu bukan seorang pemalas. Dan ada beberapa penghasilanku yang kalian belum tahu. Bisa seperti itu juga. Kenapa? Kita menjadikan itu sebagai dorongan dan itu sebagai cambukan untuk kita jauh lebih maju lagi. Untuk kita jauh lebih sukses lagi. Hanya saja memang ya, sering juga ya dibilang ya, prosesnya itu macam-macam. Ada yang cepat, ada yang enggak. Nikmati aja. Kalau kita maunya buru-buru, sesuatu yang buru-buru dan kita dapatnya secara cepat, itu habisnya juga cepat ya. Banyak kok contohnya ya. Untuk bisnis-bisnis yang temporary ya, itu biasanya satu boom, yang lain ngikut. Habis itu hilang kan. Yang namanya proses itu ada, nikmatin aja. Tujuannya apa? Meskipun kita mengalami naik turun, tapi arahnya ke atas. Semakin lama justru kita akan semakin besar. Dan itu ya memang butuh waktu. Jadi jangan pernah kita menjadi orang yang larut dengan kata orang lain yang itu sebenarnya hanya ingin menjatuhkan kita. Termasuk dari pasangan kita juga ya, biasanya ngebandingin dan lain sebagainya ya. Maaf ya, bukan menjelekan, bukan apa. Kadang ada yang seperti itu ya. Masalahnya dirinya hanya kepengen ya pokoknya dia di komunitasnya itu kelihatan menonjol, kelihatan dia itu paling oke. Tapi dia nggak
memikirkan apa yang dialami oleh pasangannya. Mungkin lagi mumet, lagi ya mungkin ya perasaannya juga teriris-iris mungkin ya, karena wah di rumah dituntut, di kantor dituntut, atau pas lagi kerja itu banyak banget yang harus diselesaikan. Jadi hargai juga pasangan Anda dan ajak dia untuk mengelola keuangan secara bijak. Dan itu biar menjadikan masa depannya itu jauh lebih baik lagi. Nggak perlu perang gengsi, nggak perlu kita ya adu barang. Kita lanjut di poin keempat. Terus cari ide. Cari ide ini bisa jadi nanti untuk dijadikan pegangan utama, bisa dijadikan untuk side job ya, jadi untuk tambahan. Ketika kita udah memiliki ide-ide, itu salurkan aja. Jadi ketika kita udah memiliki ide, kita pilah-pilah dulu. Biasanya kan ide ini muncul banyak banget. Kita pilah-pilah dulu. Oh, sekarang trennya lagi ini. Ya udah ngikut aja, ngikut tren. Tapi kita harus punya cadangan juga. Kalau tren ini udah mulai menurun, kita ikuti tren selanjutnya. Jadi kita udah siapkan cadangannya. Lanjut di poin kelima, eksekusi. Setelah kita punya ide-ide, kita punya ya mungkin gagasan-gagasan yang itu memang wah ternyata ini bisa dijalankan dan ini nggak butuh sesuatu yang besar, maka segera eksekusi aja. Ketika kita udah eksekusi, kita udah action, kita udah menjalankannya, nah dari situ nanti tinggal kita evaluasi terus pengembangannya bagaimana meningkatkannya, terus bagaimana pengelolaannya. Nah itu juga dibutuhkan nanti namanya waktu ya, seiring prosesnya itu biasanya nanti teman-teman akan menemui hal-hal yang itu bisa dijadikan pelajaran. Dari situ, kalau teman-teman nanti membuka sumber lain lagi, biasanya itu nanti bisa dijadikan patokan. Oh kemarin tuh begini trennya, sekarang ini udah berubah, berarti aku harus lakukan ini. Jadi udah punya pegangan dulu, udah punya yang namanya ya mungkin manual booknya lah kalau itu sebuah barang ya. Dari situ teman-teman udah punya pengalamannya dan teman-teman udah ambil ya langkah-langkah yang itu untuk membesarkan usahanya ya. Sekarang kita sampai ke kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Ketika kita dipandang rendah oleh orang lain karena uang, siapapun itu yang memandang rendah kita, cuek aja. Jangan pedulikan orang-orang seperti itu dan kita fokuslah kepada hidup kita sendiri. Kenapa? Karena hidup kita, kitalah yang menentukan, bukan orang lain. Kita harus menjadi orang yang punya prinsip. Kita punya pegangan, kita harus memandang ke depan. Jangan kita berhenti di tengah jalan karena apa? Ocehan-ocehan orang yang itu akan membuat kita malah justru akan semakin terpuruk. Jaga semangatnya, jaga kreativitasnya, jaga kesehatannya juga, dan sukses berlimpahan.